Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 21 Juli 2020. Perenungan hari ini bertemakan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Dan diambil dari Injil Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50. Saudara-saudaraku yang terkasih, membaca Injil hari ini, mungkin kita sedikit kaget apa yang disampaikan oleh Yesus. Kata Yesus, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Ayat 48. Seakan-akan Yesus tak mengakui Maria sebagai ibunya dan saudara-saudaranya saat mencari dirinya. Kenapa Maria dan saudara-saudaranya mencari dia? Ini ada beberapa alasan yang mungkin dapat dikemukakan. Pertama, mereka mendapatkan kabar bahwa Yesus kurang waras dengan melakukan segala mukjizat sehingga mau membawanya pulang. Kedua, mereka mau melihat apakah benar yang dikatakan orang tentang Yesus bahwa ia melakukan banyak mukjizat. Dan yang ketiga, mereka mau melihat keadaan Yesus karena selama melakukan pelayanan, pengajaran, dan kebenaran dan melakukan kebaikan, Yesus selalu mendapat kritikan dan ancaman dari musuh-musuhnya. Tetapi keinginan mereka pupus dengan jawaban Yesus, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Mengapa Yesus mengajukan pertanyaan ini? Inilah menjadi suatu perdebatan dari saudara-saudara kita di luar sana, juga saudara seiman kita. Mereka menilai Yesus mengajarkan tidak hormat, tidak berbakti kepada seorang ibu yang melahirkan dirinya. Mereka mengambil landasan Alkitabiah dari ayat ini bahwa Maria tak selayaknya dihormati karena Yesus sendiri tidak menghormatinya. Pertanyaannya saudara-saudaraku sekalian, dari pertanyaan atau ungkapan Tuhan Yesus ini, kenapa Yesus menjawab seketus ini? Yesus sangat mengenal sekali secara pribadi akan para anggota keluarganya, baik ibunya Maria. Namun Yesus ingin menyampaikan suatu pesan penting bagi kita semua. Menjadi anggota keluarga Allah tidak ada urusannya dengan hubungan darah. Ini sepenuhnya berurusan dengan pertobatan iman dan ketaatan kepada Allah dari hari ke hari. Yesus berbuat demikian karena bagi Yesus kehadirannya di dunia ini yang utama adalah untuk melakukan kehendak Bapanya di sorga, yaitu menyampaikan kabar baik atau Injil kepada orang banyak. Yesus bukannya tidak mau mengakui keluarganya, tidak mau mengakui ibunya, tetapi bagi Yesus saat ini yang terpenting adalah hidup persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Karena itu, Yesus menunjuk murid-muridnya sebagai keluarganya, sebagai ibu dan saudaranya. Ayat 49 sampai dengan 50. Yesus sangat mengenal sekali siapa Maria sebagai ibunya. Maria yang selalu taat, setia, dan takut akan Allah. Maria yang selalu melakukan kehendak Allah. Inilah yang ingin disampaikan Yesus kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Bahwa kita pun harus seperti Maria yang mana sepenuh hidupnya diserahkan kepada Allah. Renungan hari ini, saudara-saudaraku, Yesus hendak mengajarkan kepada kita semua tentang prioritas hidup kita. Dan arti sebuah keluarga yang sejati dan apa syarat menjadi anggota keluarga sejati di dalam Yesus. Yesus Tuhan mau totalitas
dari diri kita sebagai anggota keluarga kerajaan sorga. Yesus mengetahui kita sebagai anak-anak Tuhan yang mana selalu lebih mendahulukan kepentingan diri kita sendiri daripada melakukan kehendak Tuhan. Misalnya, lebih memilih untuk menghabiskan waktu untuk melakukan hobi atau kesenangan kita daripada mengikuti persekutuan, ibadah, ekaristi di gereja. Apalagi ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Misalnya, sebagai pelayan Tuhan, kita diberikan tugas untuk memimpin ibadah. Lalu tantangan dan hambatan menghadang kita. Hujan, atau karena faktor malas, maka biasanya kita memilih untuk mundur, tidak pergi melayani. Biarlah kita dapat belajar dari teladan yang disampaikan Tuhan Yesus pada hari ini di dalam Injil hari ini. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang saat ini menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Pekerjaankah? Materi? Keluarga? Ataukah melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita? Yaitu melayani sesama. Melayani sesama bukan semata-mata tugas dari pastor, suster, prodiakon, ataupun pendeta. Tetapi ini adalah tugas setiap dari anak-anak Tuhan. Dan inilah syarat untuk menjadi keluarga Allah. Ini telah dilakukan sendiri oleh Maria, ibunya Yesus. Saudara-saudaraku, maukah kita menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak kita pribadi? Maukah kita juga untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman kita? Baik di gereja, wilayah, kombas, dan apapun di dalam lingkup gereja kita dan di mana saja kita berada. Maukah kita tunjukkan prioritas hidup kita saat ini, saudara-saudara? Mari kita renungkan perenungan hari ini. Kita mau melakukan kehendak Allah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.